Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sadari bahwa saat ini sudah masuk di bulan Juni tahun 2022, artinya sudah setengah tahun kita melaksanakan program dan kegiatan Dinas Pendidikan tahun 2022 ini. Harus kita melakukan evaluasi bagaimana pelaksanaan program dan kegiatan, karena kita harus mengetahui kegiatan-kegiatan yang sudah, apakah menjadi kendalanya apa, solusi yang sudah kita lakukan apa, dan harapan apa ke depan. Kegagalan-kegagalan yang sudah kita lakukan tidak kita lakukan lagi, sehingga pelaksanaan program dan kegiatan setengah tahun kemudian bisa berjalan lebih lancar, lebih baik, dan target-target kita sebagaimana yang telah kita tuangkan dalam RKPD bisa terwujud, sehingga renja kita bisa dilaksanakan sesuai dengan konsep yang sudah kita lakukan. Target dalam RKPD bahwa rata-rata lama sekolah di Kabupaten Ciamis itu sampai tahun 2024 kita harus mencapai 8,6. Kondisi saat ini baru bisa tercapai 7,90. Dan itu pun merupakan upaya yang telah kita lakukan, perbaikan dari tahun-tahun sebelumnya. Karena sejak tahun 2017, 2018, 2019, dan 2020, peningkatan RLS di Kabupaten Ciamis itu stagnan. Setiap tahunnya hanya naik 0,05 saja. Nah, kemarin kita mencoba melakukan penelitian, melakukan evaluasi pada tahun 2021 akhir, dan berhasil kita temukan masih banyak desa-desa yang rata-rata lama sekolahnya rendah sekali. Nah, ini harus kita lakukan perbaikan di setiap desa yang dapat mengungkit RLS di tingkat kabupaten. Sehingga pencapaian RLS ini tidak hanya digit-digit kecil, tapi bisa mencapai digit yang lebih besar. Dan pada tahun 2024 kita bisa tercapai digit sampai 8,6, dan harapan kita bisa melebihi target kita. Karena itu kita harus mencoba berpikir bagaimana agar peningkatan RLS ini bisa terlaksana dan target kita bisa tercapai. Tentunya ini harus perlu kita pikirkan bersama, tidak bisa berpikir parsial. Untuk mewujudkan satu program kegiatan itu kita tidak bisa berdiri sendiri, tapi harus ada kolaboratif. Kita harus melibatkan berbagai pihak termasuk stakeholder, akademisi, lembaga pemberdayaan masyarakat, media, pengusaha, dan pemerintah itu sendiri. Sehingga kolaboratif berbagai unsur ini akan menjadi satu power, kekuatan bagi kita untuk mewujudkan program kita. Mari kita coba, setelah kita melaksanakan rapat evaluasi ini, kita lakukan, kita rumuskan, kita membuat satu kebijakan agar RLS kita bisa meningkat lebih cepat. Kita beri nama Gerakan Masyarakat Sekolah. Jadi kita mendorong masyarakat untuk mau sekolah. Kita analisa kenapa mereka tidak melanjutkan, putus sekolah, tidak mau untuk melanjutkan kembali, apakah karena faktor ekonomi atau karena memang mereka sudah sama sekali tidak mau belajar. Ketika mereka mau belajar, mereka akan memiliki wawasan lebih dan memiliki skill serta kompetensi yang bisa dijadikan bahan oleh mereka untuk meningkatkan taraf ekonomi hidupnya. Ketika itu terwujud, maka jelas akan sangat berkaitan erat dengan ketercapaian atau pelaksanaan visi Kabupaten Ciamis, yaitu mantapnya kemandirian ekonomi sejahtera untuk semua. Apa yang harus kami lakukan untuk melaksanakan gerakan masyarakat Ayo Sekolah? Yang pertama, kita harus melakukan analisa data berapa jumlah masyarakat yang belum lulus jenjang sekolah dasar, sekolah SMP, dan juga jenjang sekolah menengah. Nah, setelah kita tahu, maka kita lakukan koordinasi dengan OPD lain untuk bersama-sama melakukan gerakan masuk ke sekolah. Selanjutnya kita buat regulasi untuk mendukung penyelenggaraan gerakan masuk sekolah ini, sehingga nanti akan berjalan secara sinergi antara kita dengan OPD-OPD terkait dan tentunya secara keseluruhan pemerintah Kabupaten Ciamis. Untuk mewujudkan itu kita harus buat komitmen dan kita disiplin dalam melaksanakannya. Ketika itu terwujud, maka insya Allah semuanya akan terlaksana.